Cerita drama perseteruan keluarga McMahon menjadi magnet tersendiri bagi pecinta gulat profesional. Perselisihan ala-ala sinetron ini sering mewarnai landscape gulat profesional sejak Attitude Era. Banyak yang mengakui cerita-cerita tersebut konyol dan maksa, tapi harus kita akui bahwa hal itulah yang cukup menjual pada masanya. Well, salah satu perseteruan keluarga McMahon yang paling heboh ialah storyline yang mengarah ke match ayah melawan anak perempuannya. Vince McMahon melawan anaknya sendiri, Stephanie McMahon, di pay-per-view No Mercy 2003. Di video ini kita akan menilik alur cerita menuju match ayah versus anak ini sesuai kronologi yang tersaji. Disclaimer dulu ya, referensi susunan cerita ini saya dapat dari sebuah channel YouTube yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga saya racik dengan beberapa sumber lain untuk melengkapi informasi. Jangan lupa support selalu channel ini agar bisa terus mengupload konten-konten serupa. Cuma di channel Gilang Wrestling yang bisa begini, because you deserve it. Sedikit informasi, di masa ini karakter Mr. McMahon adalah seorang bos heel yang semena-mena. Ia sedang masa feud dengan seluruh anggota keluarga lainnya dan semua anggota keluarga punya jabatan tertentu di WWE dan sering memberikan keputusan-keputusan. Anyway, cerita dimulai dari sebuah segmen talk show spesial Chris Jericho highlight reel dalam episode Monday Night Raw 25 Agustus 2003. Linda McMahon hadir sebagai bintang tamu. Jericho sebagai heel mengolok-ngolok Linda McMahon. Ia menanyakan terkait apa yang selanjutnya terjadi minggu lalu saat Eric Bischoff mendatanginya di rumahnya dan memaksa menciumnya. Soalnya Jericho dapat kabar kalau Eric Bischoff melakukan sesuatu dalam tanda kutip bersama Linda setelah off-cam. Linda bilang Eric Bischoff berbohong. Katanya Eric Bischoff tidak sempat ngapa-ngapain karena petugas keamanan membawanya keluar. Dan Linda sebagai CEO akan memberi Eric hukuman, tapi bukan pemecatan karena Vince yang mendukung Bischoff pasti akan merekrut Eric kembali kalau sudah dipecat. Tapi Linda akan menghukum dengan cara lain. Sebelum itu Vince keluar dan bilang Linda memang sebagai CEO tapi ia tidak bisa melangkahi keputusan Vince yang nyatanya seorang chairman atau bos yang lebih tinggi. I'm the chairman of the board. Dan ia bilang bahwa Eric tidak akan dapat hukuman apapun. Dan bahkan ia mengungkap kalau kemarin dialah yang mengundang Eric untuk datang ke rumah. Linda terkejut dan Vince bilang Linda jangan sok jadi korban. Akulah korbannya katanya. Aku korbanmu, aku korban keluarga ini, dan aku korban dari anak-anak setan yang lahir dari rahimmu. Sungguh terkutuk kau, Vince. Demon infested womb. Oh, for God's sakes. Ia menyalahkan Linda karena Shane dan Stephanie tidak respect kepadanya. Ia bilang Linda lah yang bikin anak-anaknya melawannya. Dan Linda membalas dengan bilang Vince butuh pertolongan mental. Vince bilang ia tidak butuh bantuan apapun. I don't need help from anybody. Vince lanjut menyalahkan Linda. Kemudian Shane McMahon masuk dan Shane bilang kalau Vince adalah seorang monster dan harusnya ia terbakar di neraka. Two of you can rot in hell. Jericho membela Mr. McMahon. Ia bilang Shane seharusnya respect kepada ayahnya. Jericho pun sangat respect kepada bosnya itu. Jericho kesal karena Shane datang padahal ia tidak diundang dalam talk show itu. Ia memerintahkan Shane untuk menghormati ayahnya. Shane tidak sudi. This man is your father, asshole. That asshole happens to be my father. Jericho menghajarnya dan Vince kemudian melepasnya. Dalam episode SmackDown beberapa hari kemudian, 28 Agustus 2003, Stephanie, General Manager of SmackDown, datang untuk menyelesaikan permasalahan antara pegulat yang ingin menantang WWE Champion milik Kurt Angle. Stephanie bilang kalau bapaknya tidak ada di SmackDown malam ini, jadi dia akan memutuskan sendiri. Ia bilang malam ini akan ada triple threat Undertaker, Big Show, dan Lesnar untuk menentukan number one contender yang akan menantang Kurt Angle yang dimenangkan oleh Undertaker. Di beberapa episode SmackDown selanjutnya, Mr. McMahon datang bersama Big Show yang jadi bodyguardnya kala itu dan Sable yang jadi asistennya. Ia juga terlibat dalam storyline lain dengan Brock Lesnar yang saat itu masih terlibat cerita dengan Zack Gowen. Beberapa kali Stephanie merasa terganggu dengan tingkah bapaknya yang having fun dengan semena-mena. Stephanie marah ke bapaknya yang sudah menyiksa Zack Gowen melalui Brock Lesnar yang McMahon bentuk menjadi seorang binatang. Saat Stephanie ngomongin Lesnar, Lesnar berdiri di belakangnya.
terlihat sangat kesal dan ia minta match malam ini untuk persiapan match dirinya lawan Kurt Angle 2 minggu lagi. Ia menyebut semua orang yang mau ia lawan tapi semua sudah ia hajar sebelumnya. Sampai ia menyebut nama Stephanie. Ia bilang ia bisa nih match lawan Stephanie. Mr. McMahon bukannya menolak, ia malah memikirkannya dari segi bisnis. Brock Lesnar versus Stephanie McMahon akan jadi match yang sangat menjual katanya. Money in the bank. That's big. Dan McMahon malah sok-sokan memberi solusi. Kalau Stephanie tidak bersedia match lawan Lesnar, ya silahkan berhenti jadi general manager katanya. Stephanie disuruh milih mau lawan Brock atau mundur. Stephanie langsung speechless. Kemudian Sable nyamperin Stephanie dan menyarankannya untuk tidak melawan Lesnar daripada habis diajar. Lebih baik mundur dari posisi GM dan Sable yakin kalau iyalah yang pantas menggantikan Stephanie. Sampailah di segmennya, Mr. McMahon memanggil Brock dan Stephanie belum memutuskan. Untuk itu McMahon menunggu keputusannya dan Stephanie keluar dengan kostum siap untuk bergulat. Walau dengan wajah takutnya, ia tetap masuk ke atas ring. McMahon bertanya, "Kamu yakin?" Dan Stephanie bilang dia tidak mau berhenti dari GM. Ya udah, mau gimana lagi? Vince tidak suka dengan sikap anaknya yang berpikir Vince tega melepasnya untuk diajar Lesnar. Vince menganggap bahwa Stephanie berpikir Vince serendah itu. Ya udah, oleh karena itu Stephanie pantas diajar Lesnar. Brock Lesnar's gonna break you in half and you deserve it. Stephanie menampar ayahnya dan Lesnar mencekiknya. Dengan cerdik, Steph menendang selangkangan Lesnar dan ia mencoba pergi. Vince kemudian menariknya dan ia juga kena low blow. Saat dibawa, Brock menangkapnya dan mencengkramnya. Stephanie bahkan dihempaskan ke barikade. Dan Lesnar lanjut akan mengempaskan tangga baja ke Stephanie, tetapi Steph menghindar. McMahon pun sempat panik. Lesnar mengejar Steph hingga ke belakang dan kemudian keluar lagi membawa Stephanie di bahunya untuk siap F5 ke ring post. Vince pun tersenyum, tapi untungnya nggak jadi karena Kurt Angle hadir mengajar Lesnar dan ia bisa membenturkan Lesnar ke ring post 2 kali dan membuat mereka kabur. Ini juga bagian dari hype Iron Man match minggu depan. Minggu depannya, Mr. McMahon membuka acara dengan meng-hype Iron Man match antara Kurt Angle melawan Lesnar malam ini untuk WWE Champion. Undertaker datang dan menekankan kalau ia tidak respect sama sekali dengan McMahon. Pasalnya, Lesnar yang datang mengganggu title match-nya melawan Kurt Angle tempo hari jelas atas perintahnya McMahon. And I sure don't forget. Kemudian diperlihatkan Mr. McMahon dan anteknya datang ke ruang kerja Stephanie. Ia cukup terkesan dengan upaya Stephanie mempertahankan posisinya sebagai GM dan ia sedikit kesal ke Stephanie yang minggu lalu melow blow dirinya. Stephanie bilang, kenapa Vince tidak memecat Stephanie saja? Biar gampang. Mr. McMahon bilang ya terserah dia, suka-suka dia. Dia tidak mau memecat Stephanie, dia mau Stephanie yang berhenti dan Stephanie ya jelas tidak mau. Dan McMahon mengancamnya dan berjanji akan membuat Stephanie memohon padanya untuk berhenti jadi general manager. Setelah Brock Lesnar menang lawan Kurt Angle, Mr. McMahon mempersembahkan title secara resmi kepada anak buahnya tersebut. Ia bangga dengan keberhasilan Lesnar. Kemudian Undertaker keluar dan ingin menantang Lesnar untuk WWE Championship. Vince bilang kalau tidak boleh menantang begitu saja, kalau mau menantang harus ada yang membuat keputusan. Kemudian Stephanie datang dan bilang dialah yang memutuskannya. On my authority, Dad. Sebagai GM, Stephanie meresmikan match WWE Championship. Brock Lesnar melawan Undertaker di pay-per-view No Mercy 18 Oktober 2003. Vince bilang itu tidak akan terjadi dan Vince memerintahkan Stephanie untuk menarik kembali keputusan match tersebut. Jika Steph tidak mau menarik itu kembali, Vince akan memaksa Stephanie untuk match juga di No Mercy melawannya. In the first ever father-daughter match. Ia bilang ini akan jadi match pertama kali dalam sejarah, bapak lawan anak perempuannya. Walau diancam begitu, Stephanie tidak gentar. Ia tidak akan menarik keputusannya. Ia justru bersedia melawan ayah bejatnya itu di No Mercy. I'm not changing my mind. Mr. McMahon mengungkap stipulasinya akan jadi I Quit match. Undertaker sempat menghalangi Mr. McMahon yang akan menghajar Stephanie. Brock menjatuhkannya, tapi Taker bisa mencekiknya dan lanjut chokeslam. Minggu depannya, Vince promo dan bilang ia memberi Steph waktu seminggu untuk kembali memikirkan keputusannya untuk melawan ayahnya sendiri.
Dan ini udah habis waktunya dan Vince menyarankan Stephanie untuk mundur saja dan berhenti. Dan ia memanggil Stephanie keluar. Steph datang dan ia bilang ia tidak akan mundur. Match akan tetap terjadi. Ia tidak akan berhenti jadi manajer sampai kapanpun. Vince kembali meyakinkan Stephanie kalau Steph akan berhenti dan bilang I quit dalam match mereka di No Mercy. I quit match. Dan jika Stephanie bilang I quit di match tersebut, itu juga berarti Stephanie harus berhenti dari posisi general manajernya. You're gonna be quitting your job as general manager of SmackDown. Mr. McMahon lanjut menyalahkan Stephanie yang memaksa dirinya, seorang ayah yang penuh kasih ini, untuk menghajar anak perempuannya sendiri di atas ring. Itu semua karena Stephanie sendiri. Apa-apaan? Stephanie bilang ia tidak memaksa Vince. Vince bisa membatalkan match itu kalau mau. Tapi Vince masih bersikeras. Steph lah yang menentangnya dan membuat ia terpaksa membuat match ini. Ia mencoba mempermainkan emosi Stephanie dengan mengungkit masa kecilnya. Vince yang merasa jadi korban penentangan anaknya dengan penuh emosi bersumpah akan menghajar anaknya tanpa ampun. Down the face of defiance. Sable berusaha menenangkan. Ia bilang nanti pas kau menghajar Stephanie, jangan berpikir itu anakmu. Anggaplah ia sebagai wanita jalang yang tidak sopan. Stephanie membalas cacian tersebut dengan menyebut Sable sebagai seorang pelacur murahan dan ia ditampol. Stephanie lanjut menghajarnya, tapi sang ayah menariknya sambil marah-marah dan ia body slam anaknya sendiri. Raut wajahnya pun seperti dirasuki setan bejat. Undertaker keluar untuk menyelamatkan Steph dan Vince ditonjok hingga tepar. Ia mau chokeslam, Lesnar melepaskannya dan Stephanie sedih. Minggu depannya 9 Oktober 2003, Linda berpromo dan heran dengan situasi yang terjadi antara anggota keluarganya saat ini. Ia berharap bisa mendengar dari Stephanie. Setelah ia di body slam minggu lalu, Steph semakin yakin untuk match melawan ayahnya itu. Linda ya tidak bisa apa-apa. Vince juga datang dan bilang kalau kehadiran Linda tidak akan berpengaruh apa-apa dalam membatalkan match di No Mercy nanti. Lagi-lagi ia menganggap Steph yang memaksa ia match dengan anaknya. Vince lanjut memanaskan situasi dengan bilang kalau ia menyesal karena merencanakan kelahiran Stephanie. Forced me to sire a second child years ago. Linda merasa match ini tidak fair karena Stephanie mempertaruhkan posisinya sebagai general manager. Terus Vince mempertaruhkan apa untuk match ini jika Steph menang nanti? Vince bilang ya tidak perlu dia melakukan itu karena dia kan bosnya. Linda kembali memancing dengan menyebut Vince takut kalah ya dari anaknya. Ini membuat Vince langsung memberikan pertaruhannya karena ia yakin ia menang lah. Jadi ia mempertaruhkan posisi chairman-nya. I will quit, I will resign as chairman of the board. Ia akan mundur dari bos WWE jika Stephanie menang. Sable keluar dan Vince memperkenalkan Sable ke Linda. Sable lanjut memuji-muji Vince di depan istrinya sendiri dan Sable menaruhkan diri untuk mendampingi Mr. McMahon dalam match di No Mercy nanti. Linda lanjut mengejek Sable yang murahan dan Sable menendangnya. Stephanie kesal dan menghajar Sable. Lagi-lagi Vince menariknya dan clothesline anaknya sendiri. Ia masih saja mengklaim kalau ia terpaksa melakukan hal tersebut dan itu masih salahnya Stephanie sendiri. Dalam interview di belakang layar, Stephanie mengungkap bahwa Linda McMahon akan mendampinginya di No Mercy juga. Minggu depan, beberapa hari sebelum No Mercy, Stephanie diinterview dari lokasi yang berbeda karena ia dilarang muncul di SmackDown oleh ayahnya. Stephanie yang bisa saja akan berhenti dari SmackDown minggu depan berterima kasih kepada semua fans yang mendukungnya. Cole bertanya apakah keluarga McMahon baik-baik saja. Steph merasa masalah keluarganya sekarang sudah jadi konsumsi publik dan ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sangat mencintai bisnis ini dan ingin terus terlibat di dalamnya. Kalau dia berhenti nanti sebagai GM, dia belum tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan dia juga tidak tahu jika McMahon tidak ada lagi di WWE setelah No Mercy, bakalan seperti apa WWE. Mengenai hubungannya dengan sang ayah, Stephanie mengakui dia sejak kecil dimanja. Tapi dalam hal etos kerja dan posisinya sebagai GM di WWE, ia telah bekerja keras semampu dia dan dia pantas mendapatkannya. Dan Steph tetap merasa sebagai seorang anak yang mewarisi bakat dan sifat dari ayahnya. Tetapi ia tidak bersedia untuk disamakan dalam hal negatif. Dan ia mau dihormati dan ia harus mendapatkannya nanti setelah No Mercy. Saat ditanya tentang apa yang mereka akan hadapi sekarang, Steph mulai menangis karena ia tidak pernah berpikir akan dischedulkan melawan ayahnya sendiri. Setelah semua ini mereka lalui, Stephanie bersumpah tidak akan pernah menganggap Mr. McMahon sebagai ayahnya lagi.
Di interview yang cukup panjang ini, Cole menutupnya dengan sebuah pertanyaan simple. Do you still love your father? Apakah Stephanie masih mencintai ayahnya? Stephanie bilang dengan menangis. Yes. Ia bilang ia cinta dan sekaligus benci. And I hate him. I have to go. Tibalah di hari pay-per-view No Mercy 2003. Sebelum match, Linda dan Vince McMahon bertemu di belakang layar. Linda memohon untuk membatalkan match dan Vince sadar dia harus merubah sesuatu. Match tetap terjadi, tetapi Stephanie diberi keringanan. Vince bisa menang hanya lewat submission, di mana Stephanie harus bilang I quit. Sementara Stephanie selain bisa menang lewat submission, dia juga bisa menang lewat pinfall 1, 2, 3. Dan stipulasi ditambah dengan rules no holds barred. Is no holds barred. First time ever father versus daughter match. Saat akan dimulai, Linda lagi-lagi memohon untuk menghentikan match ini, tapi tidak bisa. Vince menyerang duluan tanpa ragu dan Stephanie bisa sleeper hold dan dengan gampang dibanting. Vince mendominasi sejak awal, Stephanie tidak berdaya, sementara Linda khawatir menyaksikan dari bawah. Sable sempat menampol dan Linda mengejarnya. Vince menghalangi Linda. Stephanie sempat mencoba bangkit tapi tidak ada harapan. Stephanie kesakitan saat disubmit beberapa kali tetapi tidak menyerah juga. Dan saat Stephanie lepas, Sable mengambil sebuah senjata, tapi Linda menariknya dan Vince menarik Linda ke atas dan ia ditampol. Dan Stephanie bisa lanjut low blow 2 kali dan roll up tapi kick out. Sorakan penonton meramaikan match ini. Ia lanjut memukul Vince bertubi-tubi dengan tongkat besi dan pin, tapi rope break. FYI, no holds barred bisa rope break ya. Sable mencoba mengganggu, Vince coba body slam. Stephanie menangkis dan Sable terkena benturan dan terjatuh. Lanjut bulldog dari Stephanie dan pin lagi-lagi kick out. Somehow, Vince bisa kembali take over dan menghempas Steph dengan pipa tadi dan lanjut mencekik Steph dengan pipa. Linda panik di bawah. Steph tidak bergerak seperti pingsan dan juga tidak bilang I quit. Linda McMahon lanjut melempar handuk putih yang artinya menyerah. Wasit lanjut menghentikan match. Jelas Linda tidak tega melihat anaknya yang sudah tidak berdaya dan Mr. McMahon berhasil menang. Bukannya pergi, Vince lanjut menghempas istrinya sendiri dan selesai. Saat sadar, Stephanie terlihat bingung. Setelah event tersebut, Stephanie lanjut berhenti sebagai General Manager SmackDown dan Vince mengumumkan bahwa Paul Heyman yang menjadi penggantinya. Itu tadi alur cerita match ayah melawan anak perempuannya sendiri di pay-per-view No Mercy 2003. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, janganlah melawan sama orang tua, kamu akan kualat. Kecuali orang tuamu sebejat Vince McMahon. Lawan aja, jangan ragu. Jika ada usulan alur cerita storyline match lainnya, silahkan komen di bawah ya. Pastikan ada referensinya juga biar memudahkan saya untuk membuatnya. Dan jangan berkecil hati jika saya tidak mengabulkan requestan kalian. Yang paling penting ya support terus aja ya. Komen yang banyak dong hei.